Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya saat ini Engkau bekerja di tengah-tengah setiap pribadi kami. Engkau mengerjakan setiap pribadi kami. Engkau mengerjakan setiap hidup kami. Seluruh hidup kami dikerjakan oleh kekuatan dari tempat Maha Tinggi. Kami percaya otoritas Tuhan menguasai hidup ini, menguasai ruangan ini. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap pribadi umat Tuhan yang percaya, yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Kebenaran firman-Mu membangun hidup kami. Kuat kuasa pengurapan Roh-Mu menyempurnakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan sudah duduk. Puji Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus dilimpahkan di dalam hidup kita, menyelesaikan tahun 2021 yang tentunya banyak hal yang tersimpan di memori kita tentang apa yang harus kita selesaikan, yang harus kita hadapi. Tantangan tahun 2021 kita harus gumuli, kita harus doakan, dan kita harus tetap berharap pada otoritas campur tangan Tuhan. Kalau dengan penuh kerendahan hati, tentunya kita juga akan merekam, mencatat, bahkan menyimpan di memori kita apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan tentunya kalau kita renungkan setiap saat bahwa kalau kita sampai di penghujung tahun ini, tinggal beberapa minggu ke depan kita sudah lepas landas untuk masuk memasuki babak baru. Kita harus take off, memasuki satu babak baru di mana Tuhan akan mengerjakan rancangannya dengan dahsyat melalui orang-orang yang dipercayanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya banyak hal, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, yang di luar pemikiran kita, di luar rancangan kita yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa banyak hal juga yang belum kita kerjakan, yang harusnya kita kerjakan pada tahun ini. Ada apa itu? Kenapa hal-hal yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan tahun ini harusnya sudah tuntas, tetapi kenapa belum kita kerjakan dengan tuntas? Atau mungkin bahkan belum tersentuh sama sekali, padahal itu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Kita akan kembali membaca Yesaya pasal 60. Sebagai ayat referensi atau tema juga di dalam pergumulan kita selama 4 hari 4 malam. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2.
Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya Kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Kenapa kita harus menjadi terang? Pertanyaan itu terjawab ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Memahami firman nubuat ini tentunya tidak secara harfiah, tidak sebatas pada gelap secara real, secara nyata. Terang yang dimaksud adalah matahari, bulan, bintang, atau lampu yang dicipta oleh manusia, tidak sebatas kepada pemahaman itu, tetapi terang yang dimaksud, gelap yang dimaksud di sini harus dimaknai secara spiritual, secara rohani. Yang gelap bukan dunia tanpa penerang matahari, bulan, bintang, tetapi yang gelap adalah kondisi situasi yang terjadi. Hatinya manusia, pikirannya manusia yang sudah digelapkan oleh ilah zaman. Gelapnya hati manusia, gelapnya pikiran manusia, gelapnya jiwa manusia menjadikan dunia ini semakin hari semakin rusak. Bumi kian lama kian rusak. Hati manusia yang tertutup oleh perasaan ego, jiwa manusia yang mati, tumpul, pikiran manusia yang dipertuan di tengah-tengah hidup manusia menjadikan manusia semakin egois dan dikuasai oleh kekuatan materi. Jika manusia berjuang, kerja keras, bagaimana untuk mendapatkan materi, bagaimana bisa menguasai materi. Ketika manusia sudah menjadi gelap mata, gelap hati, gelap jiwanya, manusia jadi mati rasa. Ada yang katakan tidak punya hati, jiwanya tumpul. Ada yang bilang manusia tidak punya otak. Kalau ada yang berkata manusia tidak punya otak, mengandung pemahaman, bukan secara harfiahnya kan. Sebab pada dasarnya manusia yang masih bisa makan, minum adalah manusia yang masih lengkap, hatinya lengkap, jantungnya juga masih ada. Tapi di sini berbicara persoalan isinya tidak ada. Dikatakan otaknya kosong dalam pengertian yang harusnya pikiran manusia, otaknya manusia diisi oleh kekuatan ilahi, tetapi manusia yang gelap mata, gelap hati, gelap rasa sudah tidak bisa berpikir lagi bagaimana hidup secara normatif. Kalau manusia sudah hidup tidak secara normatif, itu
tanda-tandanya manusia sudah kehilangan hukum kerajaan Allah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Tugas saudara menjadi terang atas gelapnya bumi. Dikatakan kegelapan menutupi bumi. Kalau sampai dikatakan menutupi bumi, berarti betul-betul tidak ada cahaya yang tampak di sana. Tuhan memilih saudara, Tuhan mempersiapkan saudara supaya saudara menjadi terang bagi bumi. Bagaimana caranya supaya saudara, supaya kita semua ini menjadi terang, menjadi berkat bagi bumi? Kalau kita berpikir secara luas, memikirkan tentang persoalan di seluruh muka bumi, maka terlalu berat. Kalau mikirkan bangsa-bangsa, maka terlalu berat, tidak sampai saudara. Kita persempit bagaimana kita ini warga negara Indonesia. Ada sebutan kata kalimat kita ini adalah anak-anak bangsa. Kenapa disebut sebagai anak bangsa? Karena kita lahir di negeri ini. Terus dipersempit lagi, kita ini warga Jawa Timur. Kita persempit lagi, kita ini warga kota, ada yang warga Kabupaten Mojokerto. Yang dulu kala Mojokerto adalah sebagai pusat peradaban yang sangat diperhitungkan oleh dunia, yaitu dengan adanya kerajaan Majapahit. Kalau kita berbicara Majapahit, maka kebinekaan sudah ada di dalamnya. Keberagaman budaya, keberagaman keyakinan sudah ada di dalam kerajaan Majapahit. Saya tidak akan membahas tentang kerajaan Majapahit, tetapi saya akan membawa saudara, mari kita belajar, kita persempit bagaimana supaya kita menjadi berkat, bagaimana kita menjadi penerang bagi orang lain. Kalau berbicara bumi ditutupi kegelapan, maka kita persempit lagi bagaimana caranya supaya kita tadi menjadi terang bagi banyak orang, bagi bumi Majapahit. Bagaimana saudara menjadi terang bagi bumi Majapahit, bagi kota kita, bagi kabupaten kita. Tidak usah luas-luas. Kalau mungkin terlalu luas kabupaten, bagaimana saudara menjadi terang atas desa saudara? Di desa di mana saudara tinggal, saudara menjadi berkah. Kalau di desa mungkin terlalu luas, wah desa itu terlalu luas. Bagaimana saudara menjadi berkah atas dusun saudara? Dipersempit. Bagaimana saudara menjadi berkah atas RT, RW saudara? Menjadi saksi bahwa di dalam hidupmu itu ada terang. Lah, sebelum keluar ke sana, maka saya sampaikan kepada saudara, maka syarat pertama untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi bumi yang ditutupi oleh kegelapan, maka kita harus menjadi keluarga yang tangguh di tengah-tengah kesulitan.
Kalau saudara tidak mampu membangun hidupmu dalam keluarga, menjadi keluarga yang tangguh di tengah-tengah kesulitan, tentunya saudara belum bisa menjadi terang bagi bumi. Kalau berbicara Natal, maka selalu dikorelasikan bahwa terang sudah datang. Tetapi janganlah itu hanya sebatas cerita. Jangan berhenti pada pembicaraan tiap tahun, tiap akhir tahun sekali, bahwa terang sudah datang dengan lampion-lampion, dengan lampu yang kerap-kerip kesana kemari, disetting dengan dekorasi yang begitu dahsyatnya. Jangan berhenti sampai kepada dekorasi. Sekarang kita harus menjadi keluarga yang tangguh di tengah-tengah kesulitan untuk menjadi terang bagi bumi yang gelap. Amin. Amin. Masing-masing saya harus konsentrasi. Tatap wajahku, lihat ke sini. Jangan kecuali nulis endingkluk gak apa-apa. Orang nulis endingkluk, tetap endingkluk. Menundukkan kepala berlama-lama. Tolong kalau ada tetangga dilirik, dilihat, jangan-jangan kebablasan. Kasihan. Saudara belajar menghargai hadirat Tuhan. Yang dulu-dulu mungkin kebiasaan tahun ini firman disampaikan malah WA-an, malah main Facebook, malah main sana sini. Kalau perlu dibuang aja HP-nya itu. Kalau karena HP akhirnya ganggu saudara untuk memahami kehendaknya Tuhan. Tidak apa-apa, seperti anak TK itu dikumpulkan HP-nya di sana tuh, di ruang sound system. Ketimbang sudah terganggu, nanti ada relasi, ding ngebel gitu loh, terus lari, wah ada relasi, mau apa transfer 1 triliun, sudah keluar, hati-hati. Jangan mempermainkan Tuhan karena materi. Off-kan. Sudah belajar disiplin dengan Tuhan. Jadi kalau saudara gagal, jangan seakan-akan saudara menjadi orang berhasil akan bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa aku gagal? Kayak orang sempurna saja. Hati-hati sama Tuhan, seakan-akan saudara tampil sebagai raja mulia, ratu sempurna yang tidak salah. Bertanya-tanya, kenapa Tuhan Engkau membawa aku dalam penderitaan? Kenapa Engkau membawa aku gagal Tuhan? Jangan bodoh. Selamanya sudah jadi orang Kristen, mengaku KTP-mu Kristen, kalau tidak bertobat dari sifat hati seperti itu tidak akan merasakan damai. Lo di mana-mana, suruh mau ikut siapa saja, ikut presiden pisang pun, ikut konglomerat sekalipun, tidak akan bisa dipercaya. Ini tak kasih tahu. Nanti kita belajar setahap demi setahap. Orang-orang yang dikasih visi dari Tuhan itu harus hidup seiring, sejalan dengan firman Tuhan. Seiring sejalan, jangan hanya ngambil ekornya, seiring sejalan dalam kemuliaan. Akeh sing seneng. Amin. Itu sudah disimpan, itu pasti, tidak usah dilihat. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Seiring sejalan dalam kemuliaan itu disimpan saja di filenya Tuhan. Percaya kalau Tuhan
yang perlu kita pahami sekarang, yang perlu kita gumuli, kita jalani seiring sejalan dalam penderitaan salib. Ini yang harus kita jalani sekarang. Nah, soal kemuliaan itu pasti. Fokus. Biar pengajar ini tidak lepas. Golek angel. Menjadi keluarga yang tangguh di tengah-tengah kesulitan. Ini syarat untuk menjadi terang. Sekarang kita ambil kata tangguh. Apa itu arti tangguh? Pengertian kedua, saya tidak ambil pengertian pertama dan ketiga, saya ambil pengertian dari kata tangguh. Tangguh itu sukar dikalahkan. Sukar dikalahkan. Tangguh. Tangguh itu kuat. Tangguh itu handal. Pengertian lain, tangguh itu kuat sekali pendiriannya. Tentang kebenaran tentunya. Kuat sekali dalam pendirian. Tangguh itu tabah. Tangguh itu tahan menderita. Tulisan yang gede. Tangguh itu tahan menderita, tabah dan tahan menderita. Ikut sing tabah dan tahan menderita. Kalau sudah nulis pakai pulpen, tulisan sing gede. Dan selalu ingat, ada kata ketangguhan. Dikasih awal ke dan akhiran an, berarti ada kekuatan, ada keuletan, ada kekukuhan. Kukuh itu kuat, ulet, campur jadi satu, tahan, tabah dalam penderitaan, punya pendirian, punya prinsip yang begitu tak tergoyahkan dalam situasi apapun. Tangguh. Menjadi terang bagi dunia yang dipenuhi kegelapan. Perlu tidak orang-orang yang seperti ini? Amin. Amin. Kita perlu menjadi, kalau kita persempit lagi, kita harus menjadi seorang ayah, seorang suami yang tangguh, sukar dikalahkan. Mungkin ketika 9 penderitaan itu menghantam kita, 9 penderitaan salib itu menghantam kita, saudara sebagai suami tetap kuat. Seakan-akan dibawa ke tempat sembelihan, sebagaimana domba dituntun dibawa ke tempat sembelihan. Setiap saat menghadapi mara bahaya, dalam bekerja, dalam perjalanan, dalam situasi apapun, secara ekonomi dihantam penderitaan, ada kesesakan, ada ketelanjangan, seakan-akan begitu sulit dipahami itu. Tetapi orang yang tangguh itu dia kuat sekali pendiriannya. Apapun yang terjadi, bahkan Sadrah, Mesakh, Abednego pernah berkata, dalam penderitaan, cobaan yang berat, karena pressure dari seorang raja, Sadrah, Mesakh, Abednego katakan apa? Sekalipun toh Tuhanku yang aku sembah tidak menolong aku tetap menyembah Dia. Anak muda seperti ini sulit dicari pada akhir zaman.
Mereka katakan, sekalipun Tuhan yang aku sembah, Allah yang aku sembah tidak menolong aku pun, maka aku tetap menyembah Dia. Ini namanya tangguh, kuat pendiriannya. Mereka memposisikan, Sadrak Mesak Abednego itu memposisikan dia ciptaan. Sadrak Mesak Abednego tahu bahwa dia adalah pencipta. Jadi tahu memposisikan dirinya, oh iya, apapun yang terjadi, aku ini ciptaan. Yang sudah selayaknya menyembah Dia, takut kepada Dia. Tangguh itu sukar dikalahkan, kuat handal, kuat sekali dalam penderitaan, tabah tahan menderita. Seringkali kan banyak orang punya pikiran, punya perasaan, posisi seorang hamba Tuhan, full timer, gembala sidang, penginjil dan lain sebagainya, banyak yang masih memandang sebelah mata. Dinilai secara materi, seorang gembala sidang, seorang hamba Tuhan itu miskin materi. Secara profesional kita akan pilah-pilahkan, memang profesinya adalah seorang rohaniwan yang pekerjaannya memang bukan orientasinya kepada profit oriented. Itu yang perlu kita ketahui kan. Tugas penggembalaan, tugas seorang hamba Tuhan full timer bukan seorang bisnismen. Jangan dinilai pekerjaannya, jangan dinilai aktivitas hidupnya secara materi. Tetapi perlu tahu juga bahwa umat Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus melewati Dia. Kenapa? Itu memang strukturnya begitu. Bahwa seorang hamba Tuhan full timer, seorang gembala sidang adalah imam yang dipercaya Tuhan di bumi, menjadi penghubung antara umat dengan Tuhan. Dengan kode etik, hukum tertentu yang harus dijalani dengan penuh kelembutan hati, dengan penuh penyerahan. Mereka akan belajar menguasai. Nanti kita akan pelajari setahap demi setahap bagaimana orang-orang yang dipercaya tugas dari Tuhan mengemban misi penyelamatan dari kerajaannya. Mereka itu adalah orang-orang yang ditarik oleh Tuhan keluar dari zona nyaman materi. Jadi jangan sampai ada di antara saudara, kalau saudara merasa dapat vision dari Tuhan, dapat penglihatan dari Tuhan, dapat mimpi dari Tuhan, diutus ke suatu tempat dan saudara menuntut zona nyaman. Tidak ada rumusnya. Tidak ada seorang nabi diutus Tuhan dengan zona nyaman. Dalam sejarah kitab para raja, para nabi tidak pernah ada. Justru penderitaan setiap saat yang harus dipikulnya. Tidak boleh nuntut soal apa saja, soal makanan, soal pakaian. Tidak boleh nuntut macam-macam kepada Tuhan. Fokus kepada visi, misi yang Tuhan percayakan. Berkati satu, ya sudah disyukuri. Ya kalau saudara meroweng,
keluargamu selalu penuh dengan tuntutan, istrimu penuh tuntutan, suamimu penuh tuntutan, anak-anakmu nanti juga ikut selalu nuntut apa enaknya. Tidak bisa hal seperti itu, karakter seperti itu menjadi terang bagi bumi. Saudara hidup dalam zona nyaman, fasilitas sudah tidak akan bisa dipakai menjadi terang bagi dunia. Saatnya masuk pergumulan doa puasa, masuk pergumulan doa puasa. Ada berkat, ada dana, jalan. Tuhan kehendaki begitu, saya kerjakan. Tempatnya bukan karena itu pergumulan, proses perobekan tirai, bahasa pengajaran tabernakelnya, proses perobekan tirai. Mana saya cari hotel mewah untuk doa puasa? Saya selalu cari, saya tanya sama Bu Gembala, saudara, saya tidak nyaman tinggal berlama-lama di kamar. Saya berusaha nyoba buka firman, buka Alkitab, doa sebentar, tidak nyaman. Kalau siang itu anak-anak selesai season pertama jam 9 sampai jam 12, cepet-cepet saya naik sampai sore. Mereka pada berbuka, ada yang pagi jam berapa itu udah muter sana muter sini. Aduh, rasanya kok haus sekali. Aduh, rasanya kok perutnya sudah muter-muter, perutnya muter-muter. Baru tidak makan 24 jam aja. Saudara bisa berapa waktu yang saya pakai untuk tidur? Tua-tua yang pagi bekerja, saudara pulang jam 1, ada setengah 1, jam 12. Saya kadang setengah 6 baru ringkes-ringkes itu langsung ke bawah. Ngurusi ini itu, beres-beres, nanti terus mandi pakai airnya kan adem, dingin gitu. Saudara, memuasakan batin, memuasakan jiwa, belajar menguasai rasa. Jadi tidak hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Coba puasa itu mulai mengendalikan rasa. Bagaimana ketika saudara, ini airnya dingin, kalau tidak pakai air hangat aku tidak bisa mandi. Coba ketika saudara belajar menguasai rasa saudara, menguasai hati saudara, air dingin itu saudara membangun perasaan hati saudara, aku harus sehat, fresh. Air dingin ini menghangatkan badanku. Biar mau keramas apa pakai air sedingin itu, saya kira tidak masalah. Kalau saya bicara begini, saya ngalami, saya menjalani. Para petinggi yang menyertai itu kadang malah antri air hangat, ya silakan. Saya tidak nyalakan juga, karena belum sampai kan. Coba puasa itu jangan berpikir tidak hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Kan Yesaya 58 kan sudah diterangkan. Jangan sebatas tidak makan, tidak minum. Tetapi bagaimana kita harus berubah? Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, bagaimana mengendalikan jiwa kita, bagaimana mengendalikan hati kita. Nanti gerak langkah hidup kita nanti seiring dengan otoritas Tuhan. Jadi
Bagaimana kita membangun keluarga yang tangguh di tengah-tengah kesulitan? Kita harus tetap teguh, kuat dalam pendirian, tabah, tahan uji dalam situasi apapun. Suami harus ngerti, istri harus ngerti, mulai dari soal makanan, soal minuman, soal apa saja. Jangan sampai itu mempengaruhi, memecah rasa damai yang sudah tercipta dalam hidupmu. Gara-gara makanan akhirnya nanti perpecahan terjadi. Kalau orang sudah masuk wilayah pastor, ya apapun juga, kalau mau ada sesuatu yang tidak pas di hati, silakan konfirmasi. Yang kita jalan itu sesuai dengan alurnya Tuhan. Sekalipun orang mengatakan, mungkin orang lain mengatakan gembala, sidang, pemimpin jemaat itu orang yang mungkin dipandang miskin. Saudara tahu kalau gembala saudara miskin, anak satu, cucu satu, sudah andai kata, ya kan, andai kata hidup hanya dengan anak dan cucu, itu saja, tidak ditambah yang lain. Orang kalau berpikir hitung-hitungan, silakan dihitung. Orang kalau mau bicara, kalau belum tenang, duduk tenang, menghitung hidupnya, ini secara materi, menghitung kebutuhan hidupnya, terus bagaimana bisa bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan, itu belum bisa ngeh namanya. Jangan seperti itu. Ketika orang lain melakukan sesuatu, jemaat boleh tahu, boleh lihat, silakan. Bagaimana? Saya akan terang-terangan terbuka dengan saudara. Saya tidak malu bersaksi. Bagaimana penampilan ibu gembala saudara, fasilitas yang dipakai ibu gembala saudara, apakah mewah-mewah? Tas sudah bodol aja dibawa kok. Saudara mungkin tidak layak pakai seperti itu. Saya sampaikan ini bukan saya minta kepada saudara. Saya akan tampil apa adanya. Karena apa? Saya mau memperhatikan yang lain. Kalau saya egois dengan saya tidak mau diikuti orang. Bikinnya diikuti orang itu enak. Saudara pikir saudara diikuti ponakan sendiri, atau diikuti adik sendiri, atau mas modeli ikut saudara. Tidak selalu enak kok. Ada amin? Ada amin? Ada kok enggak? Gembala diikuti orang dari berbagai suku pernah ikut ke gembala kan? Saudara tahu sendiri kan? Emangnya enak seperti itu? Bagi gembala enak. Kadang orang yang ikut tidak enak. Kan pikirnya, wah ikut gembala di pastori, yayasan sumber aliran air hidup, wah pasti di sana enak, wah pikirannya itu melambung sampai ke awan-awan. Pernahkah saudara membaca bahwa raja di atas segala raja itu lahir bukan dalam kemewahan? Nanti dari situ akan kelihatan, oh ini calon pelayan, calon orang yang akan sukses atau matre. Itu dari situ sudah terbaca nanti. Raja kita yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, memberi contoh oleh Bapa di surga, dikondisikan harus lahir, ditaruh di kandang. Ingat cerita Natal itu,
Dan kita ini, makanya keluarga-keluarga baru, saudara sangat berbahagia. Saudara punya anak, lahirnya anakmu betul-betul penuh kemuliaan, tidak seperti lahirnya Tuhan Yesus dulu. Amin. Amin. Masih ada papa mama di situ. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau saudara bisa membangun keluarga yang tangguh, jangan karena persoalan makan minum akhirnya perpecahan terjadi. Luar biasa kalau sudah bisa membangun keluarga yang tangguh, itu impactnya itu dahsyat. Masih ada papa mama di situ, artinya masih bisa jadi satu, kemuruyuk neng kono, itu sebenarnya luar biasa. Biasanya orang kalau tidak mau banyak masalah, tak dewe baik, aku di duit, ngopo, papa mama rewel. Coba kalau kita kembali kepada firman, kalau kita kembali kepada kebenarannya, sing rewel itu papa mama atau kamu? Firman Tuhan sudah ngatur menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nek saudara membangun keluarga yang tangguh di tengah-tengah kesulitan, ada pono bareng-bareng, saya kira kan impactnya itu terlampau dahsyat. Amin. Keluarga-keluarga muda, kalian rata-rata sudah mulai punya anak, dan satu ada menjelang kelahiran anakmu, syukuri. Coba belajar rendah hati. Kalau di situ masih ada orang tuamu, hangatnya pelukan orang tuamu masih saudara bisa rasakan. Itu suatu kemenangan, fasilitas dari surga yang begitu dahsyat. Dan dari situ kalau saudara bisa membangun sinergi, maka ada kekuatan yang dahsyat untuk saudara sebagai anak panah diluncurkan oleh seorang pahlawan. Sabar. Amin. Amin. Ada papa mama nanti ngomong, wah ditinggal kerja, oh ada eyangnya, ada opa-omanya, kira-kira piye? Sementara opane wis pensiun mau tambah senang. Biasanya sibuk rono rene, ternyata ada kesibukan baru. Sabar dan bersabarlah untuk itu. Itulah generasi yang saudara persiapkan untuk mewarisi kerajaannya di bumi. Amin. Bersyukur kalau cucu saudara masih bisa serumah dengan saudara. Bukan saya melarang nanti saudara, ketimbang ribut beli rumah sendiri, silahkan. Tetapi andai kata saudara masih bisa serumah dengan saudara, cucumu masih serumah dengan saudara, hidup dengan anak satu tambah satu, ada anak bonus dari kerajaan surga namanya anak mantu. Sudah, gembala merasakan, gembala menjadi saksi. Saya tidak mau rame, saya punya karakter, saya orangnya tidak mau rame, tidak mau ribut. Ngomong dalam kedamaian, ada sesuatu yang tidak pas, dikomunikasikan dengan damai, supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang tangguh. Amin. Amin. Bersyukur masih ada orang tua. Sabar. Musa ketika mempersiapkan Yosua, sekarang anak-anak kita percaya tampil sebagai worship leader, ada saatnya renungan firman, mereka bertugas. Yosua selama dipersiapkan oleh Musa tidak pernah ditugasi apa-apa. Yosua tidak pernah ditampilkan di hadapan umat Tuhan. Begitu Musa tidak ada,
langsung baru dia ditapis. Sebelum Musa tidak ada, ditumpang tangan sudah Yosua. Tongkat estafetnya itu enak. Saudara, sebagai generasi muda, ada orang tua di tengah-tengah saudara, mempersiapkan saudara, diluncurkannya saudara sebagai pelaksana anak panah yang runcing. Banyak pelajaran tentang kehidupan yang harus saudara pelajari. Bagaimana menjadi keluarga yang tangguh, bagaimana menjadi seorang ayah yang tangguh di tengah-tengah kesulitan. Bagaimana menjadi seorang istri yang tangguh di tengah-tengah himpitan. Bagaimana menjadi seorang anak yang tangguh, yang ulet, tahan menderita di tengah-tengah kesulitan hidup. Miliki prinsip, oh sudah, jangan berpikir mana cukup nanti, mana cukup nanti, mana cukup nanti. Bergumul, ada skala prioritas, ada pergumulan setahap demi setahap. Kalau saudara dengan matematikamu nanti kebutuhannya anak seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masak juga begitu, wah harus ini, menunya harus 3 macam, 4 macam, 5 macam setiap kali makan. Lama-lama saudara ngurus. Suamimu nuntut, wah ini harus 5 macam ini tiap makan malam, nanti 6 macam, makan siang 4 macam, pagi minimal 3 macam. Iki bangun penggemukan kok kepiye? Penggemukan istri, penggemukan anak-anak, penggemukan suami. Iki urip atau bukan mangan tok ya. Atau istri punya seperti kebiasaan seperti itu, masa dulu ikut orang menunya itu begini, bapak yang saya ikuti menunya tiap pagi begini, tiap sore begini, nanti siang begini, nanti jam sekian snack, terus malam jam sekian itu ada break, turu nggak pakai break. Dulu saya ikut orang seperti ini, mas, kita harus seperti itu. Nanti matang bojomu, suamimu, lama kelamaan diam aja. Diam. Ditanya, koneknya lama, mas, apa? Ngedek-ngedek dong. Suwe-suwe. Aku gak kuat aku. Di nek arepmu ngono aku gak kuat. Kalau maumu seperti itu aku sudah tidak kuat. Nah kenapa? Lah berkatku tiap bulan kerja keras hanya sekian kok. Kita syukurilah. Ya diatur di. Puji Tuhan masih ada berkat dipercayakan mengalir di dalam hidup saudara. Ada yang dimanage, mumet meneh saudara. Paling pusing saudara ketika saudara mau memanage sing dimanage gak ono tulisan tok bertambah ngeleng. Makanya jadi istri yang tangguh, jadi suami yang tangguh bisa mengkondisikan. Nah, kalau di rumah masakannya hanya itu momennya. Ini penting, suami juga tidak usah meroweng. Begitupun bukan berarti terus saya ngomong tak makan yang Joko wae, nek omah ora enak. Nanti jadi masalah lagi, berkepanjangan. Cukup belajar legowo, belajar menerima apa adanya, bertahanlah
tabahlah dalam penderitaan apapun juga. Sebab kalau persoalan makan minum ini belum selesai, nanti nikahmu tuh ruwetnya juga soal makan minum. Jadi uring-uringan, jadi sumut-sumut, jadi tengkar karena soal makan minum, Yang satu tuntutannya begini, yang satu tidak mau, yang satu tuntutannya begini. Masuk tiap hari kok tempe, tiap hari tahu dibolak-balik, tempe digoreng, terus dibacem, didang, terus tahu ya begitu digoreng, dioseng-oseng, dibalik, tahu balik. Saking pusingnya ibu rumah tangga, tahu yang sudah bagus-bagus dibalik, tambah yang mau digoreng, jambok ya aja mumet ya oleh tapi aja nemen-nemen ngono lah. Gue suwe-suwe pakaian gue pakaian kok balik karena kok ternyata apik enak gue gak tau nyamper ini jahitannya di luar orang gerisi gak kering. Silakan mumet tetapi gak usah kagak kerjaan lah. Saya itu orangnya simple, soal makanan apa saja ini tapi mau makan tahu apa ini sudah, ini tidak usah sulit. Mami kerjakan yang paling mudah, tidak usah digoreng juga tidak apa-apa. Tahu putih itu langsung dilempar. apa sulit-sulit dari manusia? Mungkin kasih kecap, kasih saus atau sambal atau mau ditumis pakai bawang putih, kasih lombok sedikit, dilempari garam atau apa, silakan. Apa soal makanan kok jadi ribut? Tidak usah berlama-lama. Saya tanya anak-anak, saya berangkat terakhir, mereka berangkat duluan, mereka berangkat makan itu. Mereka yang berangkat mulai duluan, selesai bisa terakhir. Saya yang baru berangkat, baru mulai makan, paling cepat. Ngapa lama-lama? Makan kok kumat magot. Ngerti magot? Magot itu sejenis apa itu? Ulat. Ngerti urat? Magot itu ulat. Orang-orang namakan magot, ulat. Ini apa boleh dikatakan belatung? Iya, belatung tuh. Iya, belatung. Siapa sih jenenge magot? Kok gagah temen jenenge wong padha kuntak belatung. Ada ngasih nama magot. Kruget tidak selesai. Coba jangan sampai pelayanan saudara, aktivitas saudara udah semua dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan damai. Pak, ini tidak ada apa-apa ya. Kemarin berkatnya sudah habis, ini hanya nasi sama bawang merah sama kecap. Terus ya apa Pak? Kalau saya ya tidak masalah. Bawang merah diiris, kasih lombok sedikit, kasih kecap, enak itu. Apa susahnya hidup sih? Tuntutannya wah, menu ditulis. Manten anyar biasanya kan wah pagi breakfast biasanya nulis. Pak, besok breakfastnya apa? Apa ngomong apa? Jadi seakan-akan ya silakan diatur dengan sepertinya rapi begitu. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak,
saudara dengan menu yang runtut begitu, itu pun juga harus disyukuri. Amin. Kalau saudara bisa melakukan itu tanpa berlebihan, kalau berlebihan itu bahaya. Ingat kesehatan saudara juga, ya kan? Secukupnya, segala sesuatu diatur sebagaimana mestinya. Oke. Jadi untuk menjadi terang bagi gelapnya bumi, bagi bangsa-bangsa yang dilanda persoalan demi persoalan, maka poin pertama kita harus membangun keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat, keluarga yang sukar dikalahkan oleh kondisi apapun, keluarga yang tabah, keluarga yang tahan dalam menghadapi penderitaan kesulitan apapun. Dunia ini, kita tahu dunia ini terus dilanda kesulitan demi kesulitan. Gelap mata, gelap rasa, manusia menjadi depresi, menjadi stres. Kalau sudah tidak kuat, akhirnya mengakhiri hidupnya. Yang namanya bunuh diri. Jangan sampai itu terjadi. Untuk itu, nanti semakin banyak orang yang bermasalah secara personal, antar personal. Karena masalahnya tidak teratasi, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak baik. Menandakan bahwa ketika manusia dalam himpitan, dalam penderitaan, dalam persoalan yang begitu berat, manusia perlu tambatan hati. Dalam gelap pikiran dan hatinya, mereka perlu penerang. Nah, terang itu sesungguhnya sudah datang atas saudara. Amin. Terang itu sudah datang kepada saudara. Maka Yayasan Sumber Aliran Air Hidup itu siap menjadi sahabat bagi setiap orang secara kelembagaan, terutama generasi muda yang banyak menghadapi pressure karena persoalan demi persoalan, yang bahkan ada saatnya mereka menghadapi persoalan yang begitu berat. Kalau menyangkut hubungan pranikah itu gagal, atau pranikah itu menghadapi suatu persoalan seperti kasus yang terjadi beberapa saat yang lalu. Akhirnya nasional tahu, diketahui secara nasional, berita itu sudah sampai kemana-mana. Seorang mahasiswi bunuh diri di samping pusara orang tuanya. Hal-hal seperti itulah yang menjadi latar belakang, diantaranya menjadi latar belakang berdirinya Yayasan Sumber Aliran Air Hidup. Ketika seorang anak manusia ditolak, tidak diterima di tengah-tengah keluarganya, seorang manusia ditolak di tengah-tengah masyarakat pun, ditolak oleh pasangan hidupnya yang pada awalnya baik-baik saja, dengan panggilan saya, dengan panggilan papa mama padahal belum suami istri, dengan panggilan yang begitu harmonis. Tapi ketika menghadapi persoalan, tercampaklah manusia, ditolak oleh orang yang memanggil dengan kata saya. Dari pihak keluarga juga ditolak. Terus siapa yang akan menerima? Ketika saudara hidup di dalam terang, maka saudara tidak boleh memejamkan mata atas persoalan-persoalan seperti ini. Amin. Adanya bayi-bayi yang tidak berdosa dibuang,
ada yang dibuang di tempat sampah, ada yang dibuang di sungai, ada yang dibuang di hutan, ada yang dibuang di kloset, ada yang dibuang di tempat kayu bakar, dan lain-lain. Hal itu menandakan bahwa manusia begitu beratnya berpikir. Manusia sulit mencari tambatan hati. Siapa yang akan menerima aku? Mungkin orang tua sudah menjustis bahwa kamu gagal, kamu berdosa, tidak layak menjadi anak papa dan mama karena dosanya. Sang terang saatnya hadir menyelamatkan anak yang seperti itu. Jika lama kelamaan, lambat laun nanti jangan sampai ada terjadi lagi bayi dibuang. Kadang kalau orang sudah menghadapi situasi seperti itu, keluarga pun, keluarga dekat pun sudah tidak mau campur tangan juga. Sebagai anak bangsa yang tahu hukum, norma-norma hukum kemanusiaan, Tuhan mempercayakan visi misi ini kepada saudara, kepada kita semua. Bukan karena saudara kaya, bukan karena gembala kaya, tetapi saudara punya hati, saudara punya perasaan, punya akal budi yang normal. Diberi kekuatan kesehatan, itu sudah cukup untuk saudara menjadi terang bagi mereka. Amin. Bagaimana kalau hal itu terjadi atas saudara, mungkin atas kerabat saudara? Apa yang akan saudara kerjakan? Kita harus belajar empati, dan ini pernah terjadi, nyaris terjadi. Ketika Yusuf dan Maria sedang bertunangan, Yusuf dikatakan secara diam-diam sengaja mau meninggalkan Maria. Ketika Maria dalam kondisi hamil, tetapi bedanya waktu itu Maria hamil karena kuat kuasa Roh Kudus. Sementara akhir zaman ini banyak pelanggaran demi pelanggaran, terjadi kehamilan di luar pernikahan, tertampung, maka terjadilah kriminal. Tindakan kriminal terjadi di tengah-tengah mereka. Ada intimidasi, ada syarat untuk menggugurkan bayi itu. Ini kan sudah parah. Orang sudah salah, akan menambah kesalahannya lagi untuk menutupi kesalahan yang pertama. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup punya beban, punya tugas untuk menampung, untuk membimbing, menjadi mentor bagi setiap orang, bagi setiap anak bangsa yang punya persoalan yang seperti ini. Jangan sampai ada yang bertindak gegabah sehingga melakukan tindakan kriminal yang semestinya itu tidak harus terjadi. Kesalahan pertama karena pelanggaran akan norma sosial harus diselesaikan. Jangan sampai masuk kepada tindakan kriminal yang akhirnya harus berurusan dengan hukum dan harus mempertanggungjawabkan karena tindakan kriminal itu. Terus itu saudara, ketika kita melihat bagaimana Maria dan Yusuf dibangun oleh kekuatan firman, Maria dan Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan, menjadi alat, menjadi sarana hadirnya penyelamatan dari surga atas bumi.
Kalau Maria tidak terbentuk, Yusuf tidak terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, maka mereka tentunya tidak mampu melewati proses itu. Proses yang begitu berat, dikatakan sangat berat prosesnya Maria. Coba dibaca Lukas pasal yang ke-1. Ya, Lukas pasal pertama ayat 26 mulai. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, terus? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ya, terus? Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, amin. Sampai situ Maria katakan, "Yes, I am a servant of the Lord." Iya, aku ini hamba Tuhan. Menjadi pribadi yang tangguh, keluarga yang tangguh, itu terbangun kokoh, lahir dari pribadi lepas pribadi yang tangguh, muncul dari kelembutan hati. Membangun keluarga yang tangguh akan terwujud kalau masing-masing pribadi memiliki pribadi seorang hamba, bukan seorang ratu, bukan seorang raja. Kalau pribadimu seorang istri, saudara punya hati seorang hamba. Hatinya hamba itu menjadi bagian dalam hidupmu. Demikian juga menjadi suami, pribadimu adalah pribadi hamba. Maka keluargamu akan terbangun menjadi keluarga yang tangguh. Di sana tidak ada ratu, di sana tidak ada raja. Semua bekerja bersinergi demi tampilnya keluarga yang tangguh menjadi penerang bagi banyak orang. Amin. Maria mendapatkan petunjuk tugas dari Tuhan, bukan sesuatu yang mudah. Maria seorang perawan. Malaikat katakan, "Sesungguhnya kamu akan mengandung." Ya, kaget. Tapi apa kata orang? Kebetulan baru bertunangan dengan Yusuf. Jelas masyarakat akan bicara, "Kamu belum nikah kok sudah hamil." Tapi bagaimana mungkin harus menerangkan kepada orang banyak bahwa yang dikandungnya adalah firman.
yang dikandungnya adalah raja di atas segala raja. Bagaimana orang menjadi percaya? Sulit juga. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu pergi. Kalau saudara membaca pasal kedua, tandanya, tanda yang diberikan kepada para gembala adalah seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di atas palungan, ada di kandang. Karena firman Tuhan, Maria dan Yusuf menderita bukan karena dosa, menjalani hidup secara sederhana bukan karena dikutuk Tuhan, bukan karena dihukum Tuhan. Maria dan Yusuf sampai harus mempertahankan nikahnya, harus mengikuti alur roh itu, harus tinggal di kandang domba. Lahirnya di sana. Situasi seperti itu dijalani Yusuf dan Maria bukan karena Yusuf dan Maria dihukum Tuhan, tetapi Yusuf dan Maria sedang melaksanakan firman, sedang mengandung firman, sedang mentaati tanggung jawab, mengerjakan tanggung jawab dari kerajaan surga. Yusuf dan Maria tidak bisa milih tempat. Secara logika Yusuf dan Maria sudah berupaya mencari tempat yang selayaknya, tetapi dikatakan seluruh penginapan sudah penuh dan Yusuf dan Maria ditolak dari sana, dan akhirnya yang ada hanya kandang domba. Ketika saudara suatu saat dituntun oleh Tuhan dalam situasi yang seakan sulit saudara terima, sulit saudara pikirkan, belajarlah mengerti seperti Maria dan Yusuf. Orang yang punya visi, dipercaya tanggung jawab oleh kerajaan surga, tidak bisa milih tempat, tetapi Tuhan yang membawa saudara, Tuhan yang menuntun saudara di mana tempat itu tidak saudara sukai. Amin. Amin. Tetapi Tuhan mau dari situ saudara belajar. Ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman, secara ekonomi mungkin, secara kesehatan mungkin, kenapa ini diizinkan Tuhan terjadi? Mari kita belajar mengerti kehendaknya Tuhan. Amin. Kalau bahasa Jawa ada kata sumelan. Ketika saya dididik Tuhan, bagaimana saya harus sumelan? Belajarlah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Kerajaannya hadir dalam situasi yang tidak nyaman. Saudara, kalau kita pelajari, kalau kita belajar melembutkan hati di hadapan Tuhan, jangan-jangan selama ini saudara belum bisa menerima kehadirannya. Ketika Yusuf dan Maria sudah sumeleh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yusuf dan Maria menjadi damai dalam situasi yang pengap, dalam situasi yang tidak nyaman. Ketika kita dalam situasi, dalam kondisi yang sesak, yang tidak nyaman,
Mari kita belajar sumele. Jangan merindukan zona nyaman fasilitas, sebab kita tidak lama di sini. Di bumi ini kita tidak lama. Amin. Pikirkan tempat saudara yang kekal itu dengan cara bagaimana? Jadilah pribadi yang tangguh. Jadilah suami yang tangguh, istri yang tangguh. Jadilah keluarga-keluarga yang tangguh, yang siap menjadi tambatan hati kepada setiap pribadi yang sesat, yang terhimpit, yang kehilangan arah, yang gelap. Kasihan jiwa-jiwa mereka mati sia-sia. Anak yang dikandungnya dibuang, di sungai dibuang dia. Kalau saudara terbeban dengan jiwa-jiwa, ya mereka orang berdosa karena melanggar norma sosial. Terus kalau ditolak oleh familinya, ditolak oleh keluarga mereka, siapa yang nolong mereka? Dari surga sudah datang ke tempat yang gelap. Kita sudah dilawannya, kita sudah ditolongnya. Saatnya kita mengalirkan kekuatan kasih itu kepada mereka. Dan saatnya firman ini menjadi manusia. Ketika manusia persona demi persona, di dalamnya ada kekuatan firman, maka saudara pasti keluar sebagai pemenang. Dan saudara menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Jadilah pribadi yang tangguh. Jadilah pribadi yang menang. Jadilah pribadi yang kuat, tabah dalam situasi apapun. Maka keluarga saudara menjadi satu bagian keluarga yang tangguh. Jadilah berkat bagi bangsa ini. Jadilah berkat di kota saudara. Jadilah berkat atas lingkungan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kau juru selamatku, setiap jalan. Oh Yesus, juru selamatku, akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita berdiri. Haleluya. Yang di antara kita ada hidup bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu.
hamba-hamba yang siap melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan di negara. Tidak semua orang, tidak semua umat mendapat roh kasih karunia dari Tuhan. Kalau hidupmu menjadi perhatian Tuhan, kalau keluargamu menjadi perhatian Tuhan, untuk dipercaya tugas ilahi, kalau keluargamu mendapat kasih karunia dari Tuhan, sebagaimana Yusuf dan Maria, syukuri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia nyata di tengah-tengah umat. Sekiranya Tuhan mempercayakan tugas-tugas harus kami kerjakan menjadi seorang hamba di tengah-tengah keluarga, pribadi seorang hamba yang harus melayani demi terciptanya, demi terbangunnya keluarga yang tangguh. Jadikan kami hamba-hambamu atas keluarga yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kami untuk kami bangun. Jika keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang, keluarga yang punya kemampuan mengalirkan kekuatan aliran kasih, keluarga yang keluar dari kesulitan demi kesulitan, menang atas setiap persoalan yang terjadi, karena Tuhan yang berhadirat, karena Tuhan yang hadir, yang diam bertahta di tengah-tengah keluarga demi keluarga umatnya. Ketika Tuhan melatih kami melalui kesulitan hidup, ketika Tuhan mendidik kami melalui penderitaan, ketika Tuhan menempa kami, membajakan mental kami melalui kesesakan demi kesesakan, kami percaya di dalam roh kelembutan hati ada kelegaan yang dahsyat yang Tuhan alirkan di tengah-tengah umat. Terima kasih. Setiap
setiap para pengatua, setiap umat-Mu, imam-imam biji mata Allah yang berharap kepada Tuhan. Apapun persoalan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka. Yang menghadapi kesulitan demi kesulitan hidup, pergumulan demi pergumulan hidup, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya jangkauan lawatan Tuhan menjangkau setiap jiwa-jiwa, menjangkau setiap pribadi, dimanapun mereka berada. Yang lemah diberi kekuatan baru, dipulihkan oleh kekuatan kerajaan.